Hai guys, welcome to my vlog. Jadi video hari ini aku super excited karena ini yang udah mau aku lakukan sebenarnya dari lama. Aku bakal renov kamar aku dan kayaknya lumayan seru juga buat aku film transformationnya, kayak prosesnya. Jadi kayak nanti bakal ada 2 video. Satu itu yang si proses transformation bedroomnya, dan satu lagi mungkin nanti bedroom tour waktu udah selesai kali ya. Soalnya ada yang aku pesen belum datang, terus masih banyak juga perintilan-perintilan yang pasti nggak secepat itu. Jadi ya, tapi ini sekarang sih udah dibongkar ya, cuman aku bakal bawa kalian dari awal banget sampai nanti udah mulai jadi. Oke, jadi kita bakal mulai dari hari pertama aku mulai kosongin kamar sampai sekarang udah dirombak, dan sebentar lagi hari ini tuh bakal proses catnya. Jadi ikutin terus guys. Bye bye. Lagi masih total lagi atau belum mandi. Tapi hari ini goal kita adalah lantai yang belang, karena kan itu lemarinya build apa ya, dari awal banget rumah ini jadi tuh lemarinya udah di situ, jadi dia belang tuh. Ada beberapa part tuh yang lantainya belang-belang. Jadi hari ini goalku adalah membersihkan, memutihkan lantai. Jadi ayo mari kita kerjakan dulu ya. Membersihkan lantai. Tada! Baguslah. Selamat pagi. Oke, jadi aku mau update perkembangan kamar. Ini sekarang tuh lemari udah kepasang semua. Jadi goal aku adalah, tadinya kan lemarinya itu di banyak sisi gitu kan. Menurut aku itu bikin kelihatan kayak berantakan dan nggak full sampai atas, padahal masih banyak space yang bisa dimaksimalin buat penyimpanan. Kayak tadinya kan banyak koper-koper kayak gitu. Kita decide buat disatuin ke satu arah semua, terus dibikin sampai atas biar kelihatannya juga lebih tinggi ruangannya, si ceilingnya. Dan since udah beres lemarinya, sekarang tugas aku adalah masukin barang. Sakit kepala banget karena kalian harus lihat berantakan sekali. Jadi aku goalnya hari ini mau masukin barang dulu semua sebelum nanti susun bed frame, kasur, dan pernak-pernik lainnya. Ini kayaknya yang paling bakal lama karena beresin lemari banyak banget guys barangnya. Jadi oke, let's do this. Aku masih muka bantal banget ya guys, baru bangun langsung lompat kasur mau beresin lemari. Semangat.
Oke guys, jadi kita ala-ala vlog aja ya. Nah, di sini pertama kalau misalnya kalian masuk, itu kalian bakal langsung di sebelah pintu. Jadi emang di rumah aku, kamar aku dari dulu itu emang lebih terang karena kayak kan kamar anak aku pindah ke rumah ini itu waktu aku SMA atau SMP aku lupa, SMA. Nah, tapi di luar itu kan moodnya kayak lebih gelap, lebih kayu gitu kan. Nah, di dalam ini dulunya seperti yang kalian lihat itu tuh warnanya ungu. Jadi pintunya emang sengaja tuh udah dicat putih. Aku biarin putih karena aku emang suka juga sama tembok yang terang kayak gini putih. Tapi di sebelah itu, begitu masuk pintu, itu kalian langsung lihat adanya si gantungan entahlah buat baju atau apa. Ini aku gantungannya aku cari sendiri seperti biasa di Shopee. Pokoknya hari ini semua produk-produknya bakal aku taruh detailnya, oke? Dan aku bakal link juga di description box. Jadi itu aku taruh sengaja yang kayu kayak gitu karena aku tuh pengen ganti moodnya tuh kayak lebih putih kayu campur gold gitu ornamennya di kamar ini. Jadi aku sengaja taruh warna kayu kayak gitu, menurut aku kayak lebih warm, lebih homey aja. Nah, ini tuh waktu itu aku tuh sebenarnya lagi belajar main ukulele guys. Terus aku cari aja, lucu banget. Ini dia handmade makram kayak gini. Tuh lucu banget ya. Ini ada detail kayak owl-nya gitu. Aku gantung kayak gini aja biar cantik sekaligus buat dekorasi kamar juga. Dan di kamar aku itu ornamen kayunya sengaja aku mix antara yang muda sama yang tua biar nggak terlalu pale banget gitu karena kan most likely semuanya tuh kayak putih gitu ya. Nah, ini adalah part yang paling aku suka dari renovasi kamar ini. Soalnya sebelumnya aku tuh terganggu banget atas dari lemari baju aku karena kan tadinya tuh kayak kepotong gitu kan. Terus di atas itu sering taro-taro barang yang nggak cantik gitu. Jadi kalau aku dari seberang sana di depan jendela itu tuh kedapatan semua jadi kayak kotor. Makanya aku sengaja langsung udah naikinnya sampai atas, full sampai plafon supaya efek kamarnya juga kelihatannya tuh lebih tinggi gitu, high ceiling kelihatannya jadinya. Nah, ini sebenarnya aku juga ganti, tadinya itu dia doff atau glossy aku lupa, tapi putih gitu. Nah, ini aku ganti ke yang ada tekstur kayunya. Jadi ini kalau misalnya teman-teman lihat, dia tuh ada warna kayunya gitu. Tuh super halus banget. Cuman kalau dari dekat itu masih dapat si unsur kayunya. Dan ini juga aku cari dari Shopee. Emang ini lama banget tapi aku suka banget sama handle-nya. Super simple kayak gitu. Sengaja aku ganti pakai warna gold. Ini lemari baju semua isinya dan itu atas-atas jadi bisa simpen-simpen barang. Jadi banyak banget lah space di kamar ini gitu buat simpen barangnya. Dan tadinya ini juga yang aku rubah. Tadinya ini itu ada di sini kalau kalian notice before-nya. Jadi kayak lemarinya tuh berantakan gitu loh, ada di sebelah kiri dan sebelah kanan juga. Nah, aku pengen supaya di sini tuh bersih lemari aja semuanya lebih rapi gitu kelihatannya. Makanya ini aku sambungin, tapi ini sebenarnya bisa digeser gitu sih. Cuman jadi aku minta ini langsung dipakemin matiin aja semuanya. Aku minta tambah lemari tinggiin sampai atas supaya kelihatannya lebih tinggi ya. Nah, ini juga semuanya detailnya itu sama. Jadi aku ganti dengan HPL yang ada serat kayunya kayak gini. Ini ada banyak banget. Terus tadinya kaca ini itu nggak burem. Aku ngerasa kayaknya terlalu berantakan karena di situ masih ada kaca yang clear glass. Jadi aku minta ini buat dibikin burem aja. Karena toh ini juga tas. Kebanyakan aku masukin ke dalam dust bagnya kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayak lebih enak kalau burem, nggak terlalu banyak barang. Nah, di area sini itu adalah kacamata-kacamata, terus perfume yang lebih kepajangan gitu lah. Makanya aku keep dia kacanya itu clear glass. Terus ini skincare yang aku lagi pakai, dan itu ada another tools, aksesoris juga yang sering aku pakai gitu. Jadi sebenarnya di dalam renov kamar ini aku lebih banyak tuh arrangementnya sih yang aku pindahin dan aku modifikasi aja, nggak bener-bener aku rombak total gitu. Aku merasa nggak bener-bener aku rombak total banget sih, cuman karena mungkin aku ganti-ganti warna dan segala macam, jadi tuh kelihatannya kayak kamar baru aja, which is yang aku cari karena aku udah bosen banget sama suasana kamarnya. Dan plus sebenarnya alasan kenapa aku mau renov kamar itu karena tadinya itu kan kamar aku itu untuk berdua sebenarnya, aku dan ciciku. Jadi kasur kita itu twin yang dua gitu, single-single. Nah, aku tuh
agak penakut. Dan aku sebel banget tidur sebelahnya tuh kasurnya kosong. That's why aku sebenarnya utamanya itu aku tuh pengen gabungin si kasur itu, makanya ya udah sekalian aja nih rombak. Jadi sekarang kasurnya di tengah, lebih kelihatan enak kan, kayak oh ini kamar sendiri gitu. Sebelumnya aku tidur sendiri tapi kamarnya tuh desainnya buat berdua, jadi kurang nyaman. Dan aku ngerasa dengan kayak gini nih malah bisa sleep over nih, bisa berempat karena jadi gede banget. Ini jadinya pas dicampur itu jadi 2x2. Nah ini jadi 2 kasur single itu aku gabungin, terus dipasangin kayak aku beli tatakan. Jadi ini ada lapisannya gitu buat ngecover si sambungan tengahnya itu biar nggak mengganggu kalau tidur, kalau misalnya tidurnya di tengah gitu loh. Terus udah deh aku beliin spray baru aja. Jadi aku tuh custom spray yang emang 2x2 supaya nggak ada kelihatan sambungannya. Tapi spray itu kan juga nggak murah ya Bu. Jadi spray-spray yang sebelumnya masih ada juga kadang-kadang ya udah dipakai aja tapi jadi kelihatan kepisah gitu, kayak kelihatan lah digabungin. Kalau ini kan udah mulus kan, gak ada sambungannya, tapi ya udahlah ya gitu. Nah, yang aku ganti itu adalah si bed frame-nya yang pasti. Nah, ini waktu aku pilih perabot-perabot di kamar itu aku sengaja pengen cari yang local made aja karena aku honestly pengen support local artist. Ini aku kirim, aku lupa dari bagian mana ya, tapi kalau nggak salah Jepara deh. Dan ini aku puas banget sama hasilnya. Dia ada beberapa size, kalian bisa custom juga setahu aku. Bahannya bagus banget. Aku lupa ini bahan apa, tapi ini bagus banget pas dateng karena tukang kayu aku juga bilang ini bagus. Ini udah aku custom warnanya yang gelap juga, aku sengaja pilih. Cuman yang aku rombak sedikit itu adalah si kakinya ini. Karena datangnya tuh dia lebih tinggi. Terus aku tuh pengen di dalam ruangan ini tuh kelihatannya tinggi gitu, ceilingnya. Jadi aku potong kakinya supaya kasurnya itu lebih rendah, jadi kelihatan atasnya itu lebih tinggi guys. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman punya keinginan buat kamar kita lebih tinggi, bisa cobain kasurnya tuh lebih rendah gitu loh. Makanya menurut aku banyak orang yang taruh kasurnya di lantai karena biar dinding dan atap tuh kelihatan tinggi. Tapi kalau misalnya benar-benar di lantai banget nggak bisa disapu tuh. Jadi aku pilih tetap ada kaki, tapi aku potong aja jadi pendek kakinya. Sebatas bisa masuk pelan, tongkat pelan masih bisa masuk guys, aman. Di samping kasur ini aku sengaja taruh lampu yang langsung nempel ke dinding karena sebenarnya aku tuh males buat geser-geser barang gitu. Jadi aku pilih yang langsung nempel ke dinding aja. Ini aku beli di IKEA. Terus aku taruh lampu kuning yang paling kecil wattnya, aku lupa berapa wattnya. Ini aku suka banget sih karena dia bisa diatur-atur gitu, bisa putar-putar kayak gitu. Terus di samping ini sebenarnya aku taruh karena kadang-kadang adikku suka tidur di sini dan dia bilang kayaknya kalau ada orang yang tidur di sebelahnya itu butuh side table juga gitu. Nah tapi aku nggak pengen ada side table yang nggak bisa digeser, jadi aku sekalian pilih aja ini rotan kayak gini, aku jadiin side table. Dan ini suka aku geser-geser buat props foto di depan kaca situ, makanya kalian sering lihat ada di situ. Ini juga lokal, pokoknya aku input aja, aku lupa, tapi bagus banget sih ini hasilnya. Terus sudah sering aku berdiriin buat taruh baju-baju di atas yang tinggi-tinggi. Lemari aku tinggi tuh, aku nggak nyampe, dan dia masih kokoh, masih aman, datangnya juga rapi banget, no complain. Aku suka banget sama ini. Oh sedikit mungkin di bagian sini, ini tuh kayak tong sampah kecil aja, which is aku nggak pernah buang sampah juga di situ, jadi ya. Nah kita ke bagian sini, ini itu aku sengaja taruh kaca buat aku skincarean karena di sebelahnya kan ada lemari skincare. Dan ini aku beli bangku dari IKEA juga. Ini aku suka banget sama bangkunya karena dia tuh kayak nggak bener-bener pure kayu gitu, ada campuran si tali-tali ini yang menurut aku unik banget. Dia juga kuat banget sih ya so far, kayunya juga halus banget. Salah satu barang di kamar yang aku suka, sering aku jadiin prop foto juga. Jadi sebenarnya barang-barang di kamar ini semuanya aku sengaja pilih yang bisa aku jadiin props foto, karena waktu aku renov kamar ini kan itu udah lagi WFH kan, jadi aku harus memaksimalkan di rumah ini tuh supaya bisa semua sisi buat aku kerja gitu. Makanya aku bela-belain cari pokoknya yang sampai benar-benar aku suka dan yang cantik, supaya kalau misalnya emang urgent aku nggak bisa kerja kemana-mana, aku bisa kerja gampang dari rumah. Nah, di bagian ini adalah tempat biasanya kalian lihat aku skincarean, ya kan? Mungkin kalian udah lebih familiar
dengan kaca yang ini juga lokal, aku custom ukurannya, dan ini kaca juga cantik banget. Aku really recommend kalian kalau lagi cari. Dia tuh kayak ada miringnya gitu, aku nggak tahu namanya apa, tapi ini benar-benar bagus banget sih finishingnya ya, cantik banget. Terus ini bunga kecil ini sebenarnya aku pakai buat tutupin, tuh ada kabel di belakang. Aku pakai buat tutupin ini hadiah dari temenku. Aku taruh bunga kering kayak gitu, lucu banget buat sentuhan aja, dan ternyata warnanya juga cocok. Nah, di sini ini adalah barang-barang yang aku pakai, which is tuh ada lilin. Ini lilinnya juga baru. Jadi lilin di sini tuh selalu berganti-ganti lah sesuai dengan yang lagi dipakai. Terus ini ada reed diffuser, itu dari Botanica Natural Essence Herbs. Aku lupa yang apa, tapi ini aku suka banget wanginya, dan botolnya tuh juga unik, cantik banget. Terus ada touch kayunya yang aku suka, dan ada hand sanitizer, terus ada hand cream juga, tangan aku gampang kering kan. Terus ini tattoo treatment dan ini tuh vitamin aku supaya nggak lupa, ada di bawah dan di samping kalau misalnya aku ternyata lupa minum di dapur. Jadi ada di sini, nggak ada alasan buat lupa. Ini aku lupa tray-nya aku beli di mana, tapi ini aku yakin gampang lah dicari, tray kayu kayak gini doang, aku taruh di sini aja. Terus kita lanjut ke sebelah sini. Ini ada tempat tisu akrilik. Ini kayak mamaku custom satu rumah, dan ini ada speaker yang Marshall. Ini sebenarnya tadinya tuh aku pengen yang nggak ada kabel, tapi kayaknya aku juga bukan tipe yang bawa kemana-mana gitu, jadi ya udahlah pakai yang kabel aja. Ini juga karena waktu itu WFH udah bosen banget di rumah, jadi akhirnya beli speaker. Ya udah, tapi jadi mempercantik ruangan juga dia, warnanya aku suka. Terus kita lihat, nah ini di atas itu salah satu yang aku suka juga dari kamar. Ini si jam dindingnya, simple banget. Terus aku pilih sengaja warna coklatnya yang tua untuk ngimbangin warna bed frame aku yang tua juga. Ini bantalnya, aku tuh juga baru beli bantal baru. Ini bantal baru yang lebih enak karena 2 bantal dan guling lainnya itu udah dari aku kecil. Terus kayaknya udah kurang enak, dan aku juga kalau tidur aku pakai si silk case, pillowcase kayak gini. Lebih sehat untuk rambut dan wajah juga. Jadi ya udah aku tambahin ekstra 1 bantal aja. Dan ini boneka beruang aku. Ini bantal-bantal Miniso yang sebenarnya nggak terlalu cantik ya di ruangan. Lucu banget, tapi ini enak banget guys. Ini bener-bener tuh, lihat deh, sampai udah rusak-rusak tapi aku jahitin lagi soalnya dia lembut banget. Si semangka sama si penguin yang nyungsep. Terus di sini nih aku taruh throw blanket. Biasanya ya nggak serapi ini sih ya, ini aku dekor aja. Tapi aku taruh selimut ekstra soalnya aku tuh nggak suka kalau misalnya sebelum tidur malam itu si bed cover aku berantakan. Jadi kalau misalnya aku butuh selimut, aku pakai si throw blanket ini karena aku gampang kedinginan, dan aku suka kerja di dalam ruangan sini buat ngedit. Jadi aku bisa selimutan tanpa ngeberantakin si bed covernya gitu loh. Aku nggak tahu ya kalau kalian tuh tipe yang kayak gimana guys. Aku tipe yang nggak bisa biarin seharian bed covernya berantakan. Ada kan orang yang ya udahlah nanti tidur lagi, ya udah dibiarin nanti tidur, dia datang tidur tuh bekas sejak dia tidur semalam gitu. Aku nggak bisa sih. Aku harus bener-bener rapi, terus aku berantakin lagi, baru berasa gitu, baru enak gitu. Kalau kalian gimana guys? Coba komen di bawah. Nah, ini mungkin adalah area yang udah paling sering kalian lihat karena aku selalu take story di sini. IG story aku semua ambilnya di sini. Dan yang paling sering ditanya ini adalah kaca yang aku custom juga. Nah, ini aku pilihnya itu 1 meter kali 1,8 atau 2 meter, aku lupa. Sampingnya ini tuh dia metal kayak gini. Tuh, ini rapi banget sih ya. Aku suka banget sih sama hasil pengerjaannya. Cuman agak lama waktu itu aku nunggunya. Dan ini berat banget. Jadi udah dia di situ aja, nggak pernah geser-geser lagi. Sebenarnya aku tuh agak galau tadinya. Aku tuh pengen taruh karpet yang gede. Tapi kalau misalnya ada karpet yang besar, itu kok kayaknya jadi banyak banget gitu barang di kamar. Aku lebih suka kayak kosongan gini. Jadi akhirnya pas banget kemarin pas aku ulang tahun dikasih kado sama temenku karpet kecil ini, rainbow si lucu ini, dan dia half gitu. Jadi kalau misalnya di depan kaca dia jadi kayak full gini, lucu banget kan? Tuh, ya udahlah aku taruh ini aja. Aku suka juga sama warnanya karena menurut aku di kamar ini nggak terlalu berwarna, jadi dia memberi keceriaan gitu. Ini yang baru banget juga aku tambahin itu adalah tanaman. Ini masih fake plants karena aku ngerasa aku belum capable buat take care of real plants.
advance dalam ruangan. Aku masih awam banget, buta banget, jadi ya udah sementara kita taruh yang palsu dulu aja. Tapi aku cari sengaja yang serealistik mungkin. Ini aku dapet di Informa kemarin, bagus banget. Tuh, kayak gini, jadi kayak lebih homey, apa ya, lebih segar aja gitu ngelihatnya. Menurut aku suka banget ngelihat hijau-hijau, tanaman bunga dan segala macamnya. Di samping sini, ini adalah si side table aku, karena aku tidurnya tuh selalu di area dalam sini. Dan ini side table aku sebenarnya agak sedikit kecewa, jadi aku nggak mau kasih tahu aku beli di mana. Apa ya, dia tuh kayak lacinya tuh nggak gitu oke. Terus kemarin juga aku udah protes dulu karena warnanya nggak begitu sesuai. Ini warnanya juga menurut aku masih agak belang-belang, tapi ya udahlah. Terus mereka juga, aku ngerasa finishingnya tuh nggak terlalu bagus. Ini udah ada yang codet. Sebenarnya ini kesalahan aku sih, aku waktu itu taruh aseton, tapi aku merasa kayak nggak terlalu oke gitu. Cuman masih cantik sih sebenarnya dari jauh, tapi kayak relnya ini tuh suka kayak nggak enak gitu. Di sini aku isi barang-barang ya, peritilan-peritilan yang sering aku butuhkan malam hari. Di bawah ini ada pijitan Xiaomi. Ini enak banget guys, kalau kalian pengen pijit tapi masih takut pergi atau takut ketemu orang, pijit pakai alat kayak gini enak banget. Nah, di samping sini aku kan lagi mencoba untuk menemukan hobi baru, which is memaksa diriku juga untuk menyukai membaca. Nah, jadi ini adalah buku-buku yang udah aku baca dan yang lagi aku baca. Tempat si standnya ini juga sering banget kalian tanya, tapi maaf banget, ini juga kado dari temenku kemarin karena mereka tahu aku lagi dekor kamar, jadi banyak banget nih di dalam sini. Itu adalah hadiah, jadi maaf banget aku nggak tahu. Cuman ini cantik banget, tapi mungkin kalian bisa cari kali ya. Kaktus book stand maybe, pasti ada sih aku yakin. Ini tray ini tuh sebenarnya bekas dari lilin, tapi lilinnya udah aku pakai, terus aku biarin aja kayak gini buat taruh reed diffuser. Ini reed diffuser cantik banget. Ini juga local brand. Udah mau habis nih, aku mesti ganti. Tapi yang aku suka banget itu si bunganya. Bunganya super real. Ini tuh kayak clay gitu. Cantik banget. Ada banyak tipe. Tapi aku suka banget sentuhan putih ini di kamar ini. Terus bikin kayak ada sesuatu yang hidup aja gitu kalau misalnya ada bunga. Yang aku ganti juga bikin kamar ini kelihatan sangat berubah itu adalah si horden ini. Kenapa? Karena tadinya hordennya itu tuh setengah. Sebenarnya desainnya tadinya tuh mau ada sofa, tapi ternyata aku lupa, pokoknya pas pertama kali gambar sama desainer dulu itu nggak muat atau gimana, jadi kan ada di bawah AC tuh. Nah pokoknya si horden ini tuh tadinya cuman half doang, nutupin si bagian jendela doang. Aku ngerasa itu tuh bikin kelihatan kamar ini tuh jadi pendek. Jadi aku ganti supaya hordennya itu benar-benar full sampai kaki lantai bawah. Dan dulu itu juga bukaannya tuh kurang cantik gitu loh, itu juga udah pernah aku ganti bahkan. Yang lipat-lipat ke atas terus aku ganti setengah, kayak yang sekarang gini buka ke samping tapi masih setengah. Terus sekarang ya udah aku ganti aja. Aku baru tahu ternyata bikin horden tuh mahal banget guys. Dan aku pilih tuh yang blackout gitu. Jadi kalau misalnya, soalnya ini kan lumayan kelihatan ya, sunlightnya tuh kayak terang banget kan. Nah itu kalau pagi-pagi tuh udah masuk semua tuh cahaya matahari. Jadi kalau misalnya mau tidur ini bener-bener bisa gelap banget kamarnya. Ini salah satu di bagian kamar, renov kamar ini yang aku kaget harganya. Cuman aku happy banget sih sama resultnya. Dan ini aku juga pilih warna kainnya tuh yang ada teksturnya gitu. Jadi dia kayak putihnya tuh putih agak kuningan ivory, terus ada serat-seratnya. Aku kan sering foto di belakang horden ini ya. Nah jadi aku pilih yang polos kayak gini aja. Jadi sebenarnya kenapa di kamar ini aku lebih mayoritas putih bersih kayak gini, ya karena itu, kalau kalian notice aku hampir selalu foto-foto tuh di kamar ini gitu. Nah ini mungkin nih teman-teman yang juga mencari bangku kayak gini, ini juga hadiah dari temanku, tapi ini brandnya brand lokal sekarang. Ini dia Upspace. Terus ini kemarin bantalnya aku dapet di Informa, lucu banget deh. Ini juga sama si throw blanket ini juga aku belinya di Informa. Tuh, jadi ini di sini tuh tempat biasa aku ngedit apapun. Di sini duduk, taruh laptop ya kan, atau biasa kan aku lebih sering itu kerja dari handphone. Nah itu tempat aku duduk di sini, terus kakinya nyampein ke ini biar nggak kedinginan. Habis itu udah deh aku ngedit gitu. Jadi aku lagi cari sih meja kayu gitu buat di lantai. Jadi kalau misalnya aku mau kerja di laptop nggak perlu taruh di paha panas. Ya mungkin isi-isi detail dari lemari-lemari ini akan memakan waktu sangat banyak kalau buat aku ceritain. Itu baju semua ya kan. Di sini tuh barang-barang elektronik aku dan lain-lainnya. Tapi kalau misalnya kalian mau lihat gimana cara aku susun bajunya, terus misalnya apalah skincare-nya, fragrance atau
dibahas maybe atau apapun. Let me know in the comment section. Kalian bisa request nextnya berantakin sudut dari kamar aku yang mana lagi yang pengen kalian lihat. Maaf banget aku lama banget bikin video ini, jujur karena aku tuh segalau itu. Kayak aku pengen taruh detail apa di kamar ini, aku tuh galau banget. Dan cari-carinya juga aku pengen bener-bener yang aku suka banget gitu. Jadi gila sih, ini lama banget. Ini kayaknya udah ke postpone hampir 1 tahun dari aku rambut panjang, aku potong rambut pendek sampai ini udah panjang lagi. But ya, semoga mungkin bisa sedikit memberikan inspirasi kali ya teman-teman yang lagi mau dekor rumah juga atau renov kamarnya juga jadi lebih nyaman since kita masih di rumah aja. Nggak di rumah aja sih, since kita masih melakukan mayoritas kegiatan kita di rumah, work from home kali ya. Hopefully nggak lama-lama lagi work from home-nya. Okay guys, so I think that's all for today's video. Thank you guys for joining me today. I hope you guys enjoy this video. Give this video thumbs up if you like it. Don't forget to follow me on Instagram @JelenJelika. Subscribe juga ke channel ini karena aku upload di hari Rabu dan di hari Jumat. Nyalain notifikasinya ya supaya kalian nggak ketinggalan kalau aku ada video baru. And I'll see you on my next video. Bye!